Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, hiduplah seorang pemuda bernama Arka. Arka adalah sosok yang sederhana, namun penuh semangat dan cita-cita. Sejak kecil, ia selalu bermimpi untuk membawa perubahan bagi desanya yang tertinggal. Ayahnya seorang petani, dan ibunya adalah seorang guru di sekolah dasar desa tersebut. Arka sering mendengarkan cerita ibunya tentang pentingnya pendidikan dan bagaimana ilmu pengetahuan dapat mengubah nasib. Arka pun melanjutkan sekolahnya hingga ke kota besar. Keberaniannya untuk keluar dari desa dan mengejar impian menjadi seorang insinyur begitu besar. Namun, perjalanan itu tidaklah mudah. Setiap kali Arka mengingat pesan ibunya, "Kamu bisa mengubah dunia, nak, asalkan kamu tidak pernah menyerah." Ia merasa semangatnya semakin menggebu. Namun kenyataan hidup di kota besar jauh lebih keras dari yang ia bayangkan. Arka menghadapi berbagai kesulitan. Ia harus bekerja paruh waktu untuk membiayai kuliahnya. Terkadang sampai begadang hingga larut malam agar bisa menyelesaikan tugas-tugas kuliah yang menumpuk. Ia sering merasa lelah dan putus asa. Tetapi, dalam setiap langkah yang ia tempuh, ia selalu mengingat kata-kata ibunya yang membuatnya tetap bertahan. "Jangan pernah menyerah, kawan." Meskipun begitu, hidup tidak selalu seindah yang diharapkan. Arka mulai merasakan kepedihan yang mendalam saat ayahnya jatuh sakit. Setiap kali dia menelepon rumah, ibunya selalu berkata, "Ayahmu baik-baik saja, nak. Fokuslah pada kuliahmu." Tapi Arka tahu, itu hanya untuk menenangkan hatinya. Hati Arka terbelah antara dua dunia. Dunia yang ia perjuangkan di kota dan dunia yang sedang dilanda kesulitan di desa. Satu-satunya yang membuatnya bisa bertahan adalah keyakinan bahwa ia sedang berjuang untuk masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang tuanya dan desanya. Namun, ada kalanya rasa rindu yang begitu dalam akan rumah, orang tua, dan tanah kelahiran membuatnya ingin menyerah. Penderitaan Arka semakin mendalam saat ayahnya meninggal dunia. Kabar itu datang ketika ia sedang mengikuti ujian akhir semester. Ia merasa dunia seolah runtuh. Ayah yang selama ini menjadi pahlawan dalam hidupnya, kini sudah tiada. Arka pun merasa seolah-olah segala yang telah ia perjuangkan selama ini tidak ada artinya lagi. Segala impian, semangat, dan harapan yang telah ia bina di kota besar seakan hancur dalam sekejap. Arka menatap selembar surat kabar yang berisi kabar duka tentang ayahnya. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Di tengah ujian yang harus ia selesaikan, ia merasa hilang arah. Apa yang ia perjuangkan selama ini? Untuk siapa? Semua terasa sia-sia. Ia ingin pulang, memeluk ibunya, dan merasakan kedamaian rumah yang selalu ia rindukan. Namun, kehidupan tidak memberi ruang untuk berlarut-larut dalam kesedihan. Tugas-tugas kuliah terus menumpuk, dan tekanan dari berbagai arah semakin besar. Arka merasa sendirian. Teman-temannya yang dulu selalu memberi semangat kini sibuk dengan hidup mereka masing-masing. Tidak ada yang tahu betapa beratnya perjuangannya. Di titik terendah itu, Arka memutuskan untuk berhenti sejenak dari semuanya. Ia ingin pulang, menghabiskan waktu dengan ibunya, dan meresapi kehilangan yang begitu mendalam. Namun, sebelum ia meninggalkan kota, sebuah pesan singkat datang dari ibunya yang selalu ia simpan di ponselnya. "Jangan pernah menyerah, nak. Ayah dan ibu akan selalu mendukungmu. Dari jauh, kamu harus melanjutkan apa yang sudah kamu mulai. Kami bangga padamu." Pesan itu menyentuh hatinya yang hancur. Ia tahu, meskipun ayahnya sudah tiada, semangat dan harapan yang diberikan orang tuanya tidak akan pernah padam. Dengan air mata yang mengalir, Arka memutuskan untuk tetap bertahan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk mengenang perjuangan orang tuanya. Meskipun hatinya terluka, Arka kembali ke kampus dengan tekad yang bulat. Ia mulai menerima kenyataan bahwa hidup ini memang penuh dengan cobaan. Tidak ada yang mudah, dan seringkali kita harus kehilangan sesuatu yang berharga untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Arka mulai fokus pada kuliah dan pekerjaannya. Walaupun terkadang rasa kehilangan itu datang begitu mendalam,
ia belajar untuk tidak mengabaikan mimpi dan harapan yang telah ia tanamkan. Setiap kali Arka merasa lelah, ia mengingat pesan ibunya, "Jangan pernah menyerah." Ia mulai berusaha melihat kembali tujuan hidupnya dan berjuang dengan penuh keyakinan. Meskipun kadang-kadang ia merasa kesepian, ia tahu bahwa perjuangan ini adalah miliknya. Ia tak ingin mengecewakan orang tuanya, terutama ibunya yang selama ini selalu memberikan dukungan tanpa syarat. Arka semakin dekat dengan kelulusan. Namun, cobaan demi cobaan terus datang. Suatu hari, ia mendapat kabar bahwa ibunya jatuh sakit parah. Hatinya kembali hancur. Ia merasa sudah terlalu banyak kehilangan. Namun, ia juga tahu bahwa saat ini adalah waktu untuk menunjukkan bahwa ia tidak akan menyerah begitu saja. Ia kembali bertekad, meski dengan air mata yang mengalir, bahwa ia harus tetap berjuang, karena perjuangannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk ibu dan desanya. Waktu terus berjalan, dan Arka akhirnya berhasil menyelesaikan kuliahnya dengan baik. Meskipun perjalanan itu penuh dengan air mata, rasa sakit, dan keputusasaan, ia berhasil melewati semuanya. Saat ia kembali ke desa, untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar bangga dengan apa yang telah ia capai. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua orang yang pernah mendukungnya. Ibunya yang sakit kini berada di rumah, tersenyum bangga melihat anaknya yang telah mencapai impian. Arka tahu, perjalanan ini belum berakhir. Masih banyak tantangan yang harus ia hadapi. Namun, ia merasa siap untuk segala hal, karena ia telah belajar satu hal penting dalam hidupnya. Jangan pernah menyerah. Arka berdiri di depan makam ayahnya dan berkata, "Aku telah melakukannya, Ayah. Aku tidak menyerah." Dengan air mata yang mengalir, ia merasa ayahnya dan ibunya kini ada di sana, mendukungnya dengan penuh cinta. Dan di sanalah, di bawah langit yang luas, Arka menyadari bahwa perjuangan yang sejati bukanlah tentang tidak pernah jatuh, tetapi tentang berani bangkit setiap kali kita terjatuh. Dan Arka telah bangkit, untuk dirinya sendiri, untuk ibunya, dan untuk desanya. Arka merasa dunia seolah runtuh saat mendengar kabar bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Kabar itu datang di tengah ujian akhir semester, dan dunia yang sebelumnya terasa penuh harapan kini berubah menjadi gelap. Air matanya jatuh begitu saja tanpa bisa dibendung. Ia tahu bahwa meskipun ayahnya sudah sakit, ia tak pernah menyangka bahwa sang ayah akan pergi begitu cepat. Bahkan dalam benaknya, Arka merasa seperti dibekap oleh gelombang kesedihan yang begitu dalam, hingga seolah-olah ia tenggelam dalam lautan kepedihan yang tak berujung. Kenapa sekarang? Kenapa aku harus mengalami ini saat aku begitu jauh dari rumah? Arka bertanya pada dirinya sendiri. Keinginannya untuk segera pulang ke desa dan berada di samping ibunya begitu kuat. Tetapi ia tahu bahwa ia tak bisa begitu saja meninggalkan kuliahnya. Tugas-tugas kuliah tetap harus diselesaikan, dan ujian yang menantinya tetap harus dijalani. Dalam kesendirian yang semakin mendalam, Arka merasakan beban hidup yang tak lagi mampu ia pikul. Selama berhari-hari, Arka berjuang dengan perasaan bersalah dan kecewa pada dirinya sendiri. Setiap kali ia duduk di ruang kelas, ia merasa tubuhnya kosong, terbungkus oleh perasaan kehilangan yang besar. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Terkadang, di malam hari, ia hanya terbaring di tempat tidurnya, menatap langit-langit kamar, merenungkan apa yang sebenarnya ia perjuangkan di kota ini. Untuk siapa? Ia bertanya pada dirinya sendiri. Apa gunanya semua ini, jika aku kehilangan orang-orang yang aku cintai? Namun, meskipun perasaan itu mendera, Arka berusaha menahan air matanya di depan teman-temannya. Ia merasa canggung untuk berbagi rasa sakitnya, karena tidak ada yang benar-benar bisa memahami betapa hancurnya ia merasa saat itu. Teman-temannya yang sudah mulai sibuk dengan kehidupan mereka masing-masing tak mampu memberikan pelukan atau kata-kata penghiburan yang bisa menghilangkan rasa hampa dalam dadanya. Hari-hari berlalu, dan Arka semakin tenggelam dalam kesedihannya. Suatu hari, ia menerima surat dari ibunya. Begitu membukanya, ia langsung terdiam membaca setiap kata dalam surat itu. "Nak, ayahmu sudah pergi. Kami tahu ini adalah waktu yang sangat sulit untukmu. Namun, ingatlah apa yang selalu ayahmu katakan.
Jangan pernah menyerah, nak. Hidup harus terus berjalan, dan kamu harus tetap berjuang untuk apa yang kamu impikan. Kami bangga padamu, dan meskipun kami jauh, doa kami selalu menyertaimu. Air mata Arka kembali jatuh, tetapi kali ini, ia merasa sedikit lega. Ada sesuatu yang menenangkan hatinya. Pesan ibunya menyadarkannya bahwa meskipun ayahnya sudah tiada, semangat dan harapan yang diberikan orang tuanya tetap hidup. Jangan pernah menyerah. Kata-kata itu bergema dalam dirinya, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, ia merasa sedikit lebih kuat. Setelah membaca surat itu, Arka mendapati dirinya berdiri di tepi jurang keputusasaan. Namun, dengan tekad yang baru, ia memilih untuk tidak jatuh ke dalamnya. Ia mulai kembali fokus pada kuliah dan pekerjaannya, meskipun rasa sakit itu tak pernah sepenuhnya hilang. Arka tahu bahwa untuk menghormati orang tuanya, ia harus terus melangkah. Ia harus melanjutkan apa yang telah ia mulai, meskipun jalan itu penuh dengan air mata dan rasa kehilangan yang dalam. Di dalam hati, Arka berkata pada dirinya sendiri, "Ayah, aku akan terus berjuang. Untukmu, untuk ibu, dan untuk diriku sendiri." Dengan tekad itu, Arka memutuskan untuk tidak menyerah. Meskipun hatinya masih terasa hampa, Arka mencoba untuk kembali bangkit. Ia tahu bahwa kehilangan ayah adalah sebuah kenyataan yang harus ia hadapi. Namun, ia juga menyadari bahwa hidup harus terus berjalan, dan ia harus melanjutkan perjalanan yang telah ia mulai. Ia merasa bahwa inilah ujian terberat yang harus ia hadapi, namun ia bertekad untuk tidak mengecewakan orang tuanya, terutama ibunya yang kini harus berjuang seorang diri di desa. Setiap hari, Arka bekerja keras untuk menyelesaikan kuliahnya, meski tak jarang ia merasa kelelahan yang luar biasa. Tugas kuliah semakin menumpuk, dan ia harus bekerja paruh waktu di sebuah kedai kopi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di kota besar. Kadang-kadang, ketika larut malam ia masih harus menyelesaikan tugas-tugas yang belum tuntas, tubuhnya terasa seperti dipenuhi oleh beban yang begitu berat. Namun, meskipun terkadang ia merasa ingin menyerah, semangat ibunya yang selalu ia bawa dalam hatinya memberikan kekuatan untuk terus berjuang. Hari-hari berlalu dengan penuh perjuangan. Arka mulai belajar untuk menerima kenyataan bahwa kesulitan adalah bagian dari hidup, dan ia harus melewati semuanya dengan penuh ketabahan. Ia tak lagi merasakan kesedihan yang begitu mendalam, meski rasa kehilangan masih membayangi setiap langkahnya. Setiap kali ia merasa lelah atau putus asa, ia ingat pesan ibunya, "Jangan pernah menyerah, nak. Ayah dan ibu selalu mendukungmu." Namun, tak lama setelah ia mulai menemukan sedikit kestabilan, datang lagi sebuah cobaan yang tak terduga. Suatu sore, Arka menerima kabar buruk bahwa ibunya jatuh sakit parah. Kabar itu datang seperti petir yang menyambar, dan seketika membuatnya merasa hancur. Hatinya terbelah antara dua dunia. Dunia yang ia perjuangkan di kota dan dunia yang sedang dilanda kesulitan di rumah. Ia merasa begitu lemah, seolah-olah ia tak mampu menghadapi semua cobaan ini. Di tengah kebingungannya, Arka merasa seperti terjebak dalam labirin kehidupan yang penuh dengan jalan buntu. Ia ingin pulang, berada di sisi ibunya, memberikan dukungan yang ia butuhkan. Namun, ia juga tahu bahwa jika ia pulang, semua yang telah ia perjuangkan akan sia-sia. Ia tak bisa menyerah begitu saja. Arka menyadari bahwa jika ia tidak bisa menghadapi hidup ini dengan penuh keberanian, maka semua impian yang ia bangun selama ini akan hancur. Malam itu, Arka duduk termenung di kamarnya, memandang foto keluarganya yang ada di meja. Ia mengingat kembali setiap momen indah bersama ayah dan ibunya. Rasa sakit itu kembali datang, tetapi kali ini ia berusaha untuk lebih kuat. Ia tahu bahwa ibunya tidak ingin melihatnya menyerah. "Jangan pernah menyerah, nak." Kata-kata itu kembali menguatkan hatinya. Dengan air mata yang jatuh tanpa bisa dibendung, Arka menulis pesan singkat kepada ibunya. "Ibu, aku akan bertahan. Aku akan terus berjuang. Aku tidak akan menyerah. Ibu, semoga kita bisa bersama lagi segera." Meski perasaan itu begitu berat, Arka memutuskan untuk tetap melanjutkan kuliah dan bekerja. Ia tahu bahwa kehidupan harus terus berjalan,
dan ia tidak bisa berhenti di tengah jalan. Ia harus menghadapi kenyataan dengan berani dan melangkah maju, meskipun langkah-langkahnya terasa begitu sulit. Dengan hati yang penuh dengan doa dan harapan, Arka bertekad untuk tidak menyerah. Ia tahu bahwa perjuangannya masih panjang, dan bahwa setiap langkah yang ia ambil membawa dirinya lebih dekat pada tujuan yang lebih besar. Ia merasa bahwa meskipun dunia seakan-akan menentangnya, ia harus tetap berjuang, karena perjuangannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang tuanya dan masa depan yang lebih baik. Saat itulah, Arka sadar bahwa dalam hidup, ada kalanya kita harus menghadapinya sendirian, tetapi kita tidak pernah benar-benar sendirian. Ada cinta, doa, dan harapan yang selalu mengiringi setiap langkah kita. Dan selama kita tetap berpegang pada keyakinan bahwa kita tidak boleh menyerah, maka setiap perjuangan yang kita lakukan akan memiliki arti yang lebih besar. Hari-hari berlalu dengan penuh perjuangan, dan Arka semakin mendekati titik terpenting dalam hidupnya, kelulusan. Meskipun hati dan pikirannya seringkali terganggu oleh kecemasan tentang ibunya yang masih sakit, serta bayang-bayang kehilangan ayahnya yang begitu mendalam, Arka tahu bahwa ia harus terus maju. Ia sudah berada terlalu jauh untuk berhenti sekarang, dan lebih dari itu, ia merasa terikat pada janji yang telah ia buat pada orang tuanya, untuk tidak pernah menyerah. Malam sebelum ujian terakhir, Arka duduk di meja belajar, dikelilingi oleh buku-buku yang masih terbuka. Namun, kali ini, ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Kelelahan yang semula menguasai tubuhnya kini telah digantikan dengan kedamaian yang aneh. Ia merasa bahwa apapun yang terjadi, ia sudah melakukan yang terbaik. Semua doa yang ia kirimkan untuk ibunya, dan setiap malam ia habiskan bekerja tanpa mengenal lelah, kini mulai membuahkan hasil. Arka menyelesaikan ujian dengan penuh ketenangan. Semua yang ia pelajari dan perjuangkan terasa seperti persiapan untuk momen ini. Di akhir ujian, ia memandang keluar jendela ruang kelas, melihat langit malam yang gelap, tetapi penuh dengan bintang. Ia merasa, di tengah gelapnya dunia ini, ia bisa melihat secercah cahaya yang memberi harapan. Arka tahu, meskipun perjalanannya penuh dengan air mata, ia telah sampai di titik ini karena satu hal, ia tidak pernah menyerah. Saat pengumuman kelulusan tiba, Arka memegang napasnya dengan cemas. Semua teman-temannya sudah mulai berkerumun, menunggu hasil pengumuman. Namun, saat namanya disebut sebagai salah satu yang lulus dengan predikat terbaik, Arka merasa seolah dunia berhenti sejenak. Air mata mengalir begitu saja di pipinya, bukan karena kebanggaan semata, tetapi karena ia tahu bahwa perjalanan panjang ini telah memberikan makna yang lebih dari sekadar gelar. Ini adalah kemenangan atas segala kesulitan yang ia hadapi, dan kemenangan atas dirinya sendiri. Segera setelah pengumuman, Arka langsung menghubungi ibunya, yang masih berada di rumah sakit. Suaranya begitu lemah, tetapi ada kebanggaan yang tak terbendung dalam suara ibunya. "Nak, ibu bangga sekali padamu. Ayah pasti juga akan sangat bangga." Mendengar kata-kata itu, Arka merasa segala penderitaan yang ia alami seakan terbayar lunas. Satu-satunya yang ingin ia lakukan sekarang adalah memeluk ibunya dan memberitahunya bahwa ia telah berhasil melalui semua itu. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Ketika Arka kembali ke desa, setelah mengurus segala sesuatunya di kota, ia menemukan ibunya dalam kondisi yang semakin buruk. Meski begitu, ia tidak merasa putus asa. Ia memegang tangan ibunya dengan penuh kasih dan berkata, "Ibu, aku sudah selesai. Aku telah menyelesaikan kuliah, dan aku akan kembali untuk tinggal bersama ibu." Dengan senyum yang sangat lembut, ibunya membalas, "Kamu sudah membuat kami bangga, Nak. Sekarang kamu bisa melanjutkan hidupmu. Jangan pernah menyerah." Beberapa minggu setelah kelulusan, ibunya akhirnya pergi, meninggalkan Arka dalam kesedihan yang tak terhingga. Namun, ia tahu bahwa ibu dan ayahnya selalu ada di hatinya. Perjuangannya belum selesai, dan kini, Arka memiliki tugas yang lebih besar, mengangkat desanya dari keterbelakangan, membawa perubahan yang ia impikan sejak lama. Arka membuka sebuah usaha kecil di desanya, sebuah tempat di mana ia bisa mengajarkan anak-anak desa tentang teknologi dan memberikan mereka kesempatan yang sama seperti yang ia terima di kota besar. Setiap kali ia melangkah ke depan,
Arka teringat pada pesan ibunya yang selalu ia genggam erat. Jangan pernah menyerah. Ia tahu bahwa hidup ini tidak akan mudah. Tetapi Arka merasa siap untuk segala tantangan. Dalam hatinya, ia merasa yakin bahwa perjuangan yang tak terhentikan ini adalah untuk sesuatu yang lebih besar, untuk orang-orang yang ia cintai, dan untuk masa depan yang lebih cerah. Dan walaupun ia terus menghadapi tantangan dan kesulitan, Arka tahu satu hal yang pasti, selama ia tidak pernah menyerah, maka segala sesuatu mungkin untuk dicapai. Di bawah langit yang luas dan penuh bintang, Arka berdiri di tengah desanya yang tenang, dengan air mata di wajahnya. Ia tersenyum. Ia tahu bahwa perjuangannya, meskipun penuh dengan kesedihan, tidak sia-sia. Dan di sanalah, ia menyadari makna sejati dari kehidupan. Jangan pernah menyerah, karena di balik setiap air mata, ada kekuatan yang akan membawamu pada kemenangan yang sejati.